percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu. Yes. Apa kabar semua? Luar biasa? Ya. Gong Si Facai. Selamat tahun baru buat saudara yang merayakan tahun baru. Apa yang harus kita kerjakan itu yang penting saya pikir, bukan tahunnya sebenarnya, tapi kitanya masalahnya ya. Saya berdoa supaya saudara di tahun yang baru, saudara terus bertumbuh ya, dan menghasilkan buah. Tema kita bulan ini ya Pak ya, bulan ini ya, temanya, tahun berbuah. Coba lihat wajah samping kirinya, wajah berbuah. Amin ya. Saya ingat ini, saya punya pohon mangga di rumah saudaraku, sudah 7 tahun tidak berbuah Pak. Jadi dari kecil, dari saya pertama pindah di Cibubur 7 tahun setengah yang lalu, kita udah tanam itu ya. Sebenarnya saya nggak mau nanam, cuma ada tante dari istri saya maksa-maksa suruh tanam pohon mangga di depan. Akhirnya belilah pohon mangga, ditanam masih kecil. Yang membuat istri saya dan tante saya tertarik dengan pohon mangga itu waktu ke tempat tukang tanaman itu adalah karena ada buahnya. Jadi cuma mau beli buah apa pohon saya juga nggak tahu itu. Karena tertarik ada buahnya satu, jadi dibeli. Dan setelah buah itu kita petik, pohonnya ditanam, sejak hari itu tidak berbuah. Saya udah bosan tiap tahun saya lihat, aduh nih pohon mangga tambah lama tambah besar tapi kok nggak ada buahnya ya, bosan juga. Di tahun yang ke-6, tahun lalu saya udah mau tebang pohon ini. Saya pikir percuma nih pohon nggak ada buahnya. Istri saya bilang tunggu dulu 1 tahun lagi. Ya. Lalu dia mulai bernubuat ya, kepada pohon mangga itu. Saya lihat istri saya pegang-pegang pohon mangganya. Ya, terus dia bilang berbuah dong. Ya. Saya pikir ini, benar Pak, tahun ini berbuah Pak. Saya langsung bilang sama istri, untung saya belum tebang ini pohon. Jadi memang selalu kerinduan dan harapan daripada kita adalah melihat ada buah. Ya. Sama seperti Tuhan saya pikir, melihat hidup saudara, Tuhan mau apa? Berbuah. Jangan sampai tahunnya berganti, kita cuma rindang doang. Tapi gak pernah menghasilkan buah. Tuhan mau melihat buah dari kehidupan kita. Amin. Tapi sore ini, mohon maaf saya tidak mau berbicara tentang buahnya. Tapi saya mau membahas kepada saudara bagaimana supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buahnya. Itu penting. Karena kalau saudara gak punya yang ini, maka saudara akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan buah. Karena tahun ini adalah tahun saudara berbuah, maka saya ingin pastikan kalau tahun ini saudara mau melihat hidup saudara berbuah, jemaat ini berbuah, ternyata memang hal ini penting untuk dipertimbangkan. Supaya kemudian kita renungkan hari ini, saya mesti punya ini nih. Kalau saudara miliki ini, saudara dijamin bisa berbuah. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajar saudara nih. Coba kita lihat dulu bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Ada satu perumpamaan bagus di situ. Saya percaya saudara semua sudah pernah dengar atau pernah membaca mungkin ya perumpamaan ini ya. Matius pasal yang ke-13. Mulai dari ayat yang mulai ayat yang pertama sebenarnya saudara ya. Matius pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tapi mungkin kita tidak akan membaca keseluruhannya karena nanti jadi terlalu panjang saudara ya. Jadi saya ingin kita membacanya mulai dari ayat, kita lompat-lompat saja. Ayat yang pertama itu adalah perumpamaan Yesus tentang penabur. Coba sama-sama perumpamaan tentang penabur. Sama-sama katakan. Oke, saya pikir saudara udah pulang. Oke, belum ya. Perumpamaan tentang penabur.
Penting nggak kira-kira menurut saudara perumpamaan tentang penabur ini? Kan Yesus banyak kasih perumpamaan kan? Menurut saudara penting nggak perumpamaan tentang penabur ini? Penting banget. Coba kita lihat seberapa penting perumpamaan ini ya. Mari kita buka Markus pasal Matius 13-nya belum dibaca, kok sudah pindah lagi. Nggak apa-apa, kita pindah-pindah dulu ya. Saya mau tunjukin kepada saudara, ini Matius 13 belum dibaca, Bapak udah pindah ke Markus. Ya memang begitu, saudara ya. Markus, ini kan ayat atau bagian Alkitab yang paralel ya dengan Matius pasal yang ke-13 tadi. Coba kita lihat Markus pasal yang keempat. Nah, coba kita lihat ya. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya mau tunjukkan kepada saudara, kan kita akan membahas perumpamaan ini tentang penabur kan. Nah, saya mau tunjukkan, itu kan di Matius pasal 13, nanti kita akan bahas Matius. Saya kenapa pindah dulu, langsung pindah ke Markus 4 ini untuk menunjukkan seberapa penting perumpamaan tentang penabur itu. Bisa mengikuti saya nggak Bapak Ibu? Oke ya, jadi jangan sampai pikir, ini Pak Elia gimana sih membingungkan, kok tadi suruh buka Matius pasal 13, belum dibaca udah pindah lagi ke Markus 4. Ini maksud saya begini, nanti kita akan bahas Matius 13. Matius 13 itu perumpamaan tentang penabur. Nah, untuk mengerti seberapa penting perumpamaan tentang penabur itu, kita baca dulu Markus pasal 4. Bisa ngikutin ya, saudara ya? Jadi saya belum ngawur nih, saudara. Saya masih on kok, saudara ya kan? Oke ya. Ya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Coba kita baca. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya nih. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Perumpamaan apa, saudara? Ulang, ya nggak apa-apa nih, khotbah sore memang susah-susah gampang nih. Ya, ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Perumpamaan tentang apa nih? Penabur. Setuju ya, saudara? Tidakkah kamu mengerti perumpamaan tentang penabur? Ini maksudnya kata Yesus. Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Oh, seberapa penting perumpamaan penabur? Wah, kalau saudara nggak ngerti ini, saudara akan sulit untuk mengerti dan memahami semua perumpamaan Yesus yang lain. Nah loh, berarti ini menjadi basic dan dasar daripada semua perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Anda gagal paham di sini, Anda tidak mengerti perumpamaan ini, dijamin Anda akan mengalami kesulitan untuk mengerti perumpamaan yang lain. Siapa yang ngomong? Yesus yang ngomong. Kamu nggak mengerti perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Berarti dasar untuk kita mengerti perumpamaan Yesus yang lain itu adalah perumpamaan penabur ini. Agak sulit diikuti? Enggak dong ya saudara, ini kan gampang nih. Kayak wajah saudara itu wajah kesulitan gitu saya lihat ini. Masih bisa ya mengikuti ya saudara? Berarti ini perumpamaan penabur adalah basic. Saudara gagal memahaminya, saudara akan mengalami kesulitan untuk memahami perumpamaan Yesus yang lain. Oke, sepakat di sini kita? Oke, kalau udah sepakat kita bisa lanjut. Kalau nggak sepakat di sini kita pulang, saudara. Ya saya ngapain saudara terusin, saudara aja tidak paham, ya kan gitu kan? Ya, oke ya. Ya kita kembali sekarang ke Matius 13. Memang agak susah sih. Sengaja saya membawa saudara untuk mengalami kesulitan-kesulitan dikit. Ya. Matius pasal 13. Nanti bagian yang khotbah-khotbah pendeta lain aja saya ngajar aja kepada saudara ya. Nah, gereja tuh kadang-kadang kurang pengajaran. Karena kurang pengajaran ya akhirnya banyak jemaat kurang ajar, saudara. Ya. Karena kurang pengajaran, saudara. Tapi di sini kayaknya ini full pengajaran. Makanya tidak ada wajah-wajah kurang ajar sih, saudara. Semua wajahnya wajah diajar, saudara. Haleluya. Ya. Nah, saya katakan tadi
Kita nggak akan baca, saya anggap saudara semuanya sudah pernah membaca atau mendengar perumpamaan ini. Singkat cerita, Yesus merupakan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Dan benih yang pertama itu jatuh di tanah yang pertama. Tanah yang pertama apa? Aduh, saya masa mesti baca dari ayat 1 sih, suruh. Saudara jangan mendesak saya begini dong, suruh. Waktu kita terbatas nih, suruh. Jadi saya sengaja mau lompat-lompat ini, suruh. Tapi saya tanya, tanah jenis pertama aja saudara bingung loh. Jadi seorang penabur, kata Yesus, keluar untuk menaburkan benih. Benih yang pertama ini jatuh di tanah yang pertama. Jenis tanah yang pertama apa? Loh, kok berbatu-batu? Oh Tuhan Yesus. Tanah pinggir jalan, Pak. Waduh. Saya sebenarnya mau shortcut, tapi ternyata kayaknya perlu baca dari ayat 1 ini kayaknya ini. Aduh. Tapi nanti saudara baca di rumahnya adalah ya. Saya anggap saudara udah baca dah semuanya. Ntar tinggal saudara baca ya. Pokoknya gini, tanah yang pertama itu tanah di pinggir jalan. Jadi benih itu jatuh di tanah pinggir jalan. Apa yang terjadi? Dari benih yang jatuh di tanah pinggir jalan itu bisa bertumbuh? Nggak bisa bertumbuh, jangankan berbuah, bertumbuh aja enggak saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Karena jatuhnya di pinggir jalan, belum sempat bertumbuh, belum sempat tertanam di dalam tanah itu, maka benih ini langsung dicaplok, langsung dimakan oleh burung-burung diambil. Lalu penabur itu terus menabur dan benih yang kedua jatuh di tanah yang jenis kedua. Tanah jenis kedua apa? Baru ini berbatu-batu, baru benar ini. Jadi tanah yang berbatu-batu. Tumbuhkah benih ini? Tumbuh, tapi sekejap. Layu sebelum berkembang. Itu lagu lama bilang begitu. Jadi lagunya Bruri menggambarkan tanah yang jenis dua ini. Layu sebelum berkembang. Kenapa layu sebelum berkembang? Karena tanahnya berbatu-batu. Jadi benih ini belum sempat tumbuh bagus, dihimpit, dijepit dengan akarnya tidak bisa mendalam karena tanahnya berbatu-batu, banyak batu. Lalu penabur ini jalan terus, benih yang ketiga ditabur di tanah yang jenis ketiga. Jenis tanah apa ini? Penuh semak duri. Tumbuhkah benih itu? Nasibnya sama seperti yang kedua. Layu sebelum berkembang. Kenapa layu sebelum berkembang? Mau bertumbuh tapi terhimpit, Pak, oleh semak duri itu. Nah, tanah yang benih yang keempat jatuh di tanah yang subur. Bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tapi menghasilkan buah, berbuah. Berapa kali lipat? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, sampai di situ saudara paham ya? Nah, masuk ayat yang ke-10. Mari kita baca. Nah, itu maksud saya lompat sampai ke ayat 10 supaya tidak perlu baca ayat 1 sampai 9. Ayat 10 coba kita baca. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Dengan kata lain gini, murid-murid tanya, "Mengapa engkau mengajar dalam perumpamaan?" Kalau saudara baca di kitab-kitab atau Injil yang lain tentang perumpamaan penabur ini, Injil Markus atau Injil Lukas, di situ ditambahkan penjelasan kenapa murid-murid bertanya seperti ini. Karena murid-murid khawatir orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus itu tidak mengerti. Makanya mereka berkata, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Nanti mereka nggak ngerti, guru. Gimana kalau mereka nggak ngerti? Karena kamu bicaranya pakai perumpamaan. Lalu jawab Yesus ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengerti atau mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak." Apa maksud Yesus? Apa maksud jawaban Yesus ini? Yesus langsung to the point ngomong sama murid-muridnya gini, "Hei murid-murid, kalau mereka yang orang banyak itu nggak ngerti, biarin aja mereka nggak ngerti. Yang penting kamu ngerti. Karena kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, kepada mereka tidak. Biarin aja. Kalau mereka nggak ngerti, biarin aja." Dari sini saya mengerti bahwa begini, saudara. Kenapa Yesus mengajar lewat perumpamaan?
Apa maksud dan tujuan Yesus mengajar murid-muridnya lewat perumpamaan? Oh, ternyata ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah kenapa Yesus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan supaya gampang mengerti. Itu tujuan yang pertama. Jadi kenapa Yesus mengajar lewat perumpamaan? Supaya murid-muridnya gampang. Tapi tahu nggak saudara, ada tujuan yang kedua. Tolong dengarkan ini baik-baik. Ini tujuan yang saudara mesti tangkap. Tujuan Yesus mengajarkan pengajarannya lewat perumpamaan itu adalah tujuan gini. Supaya yang tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Ulang ya. Oke. Apa tujuan Yesus mengajarkan lewat perumpamaan? Yang pertama, supaya murid-muridnya, orang yang perlu ngerti ini bisa lebih ngerti. Lebih gampang ngerti murid-muridnya. Tapi tujuan yang kedua, kenapa Yesus mengajarkan lewat perumpamaan? Supaya orang-orang yang tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Pertanyaan saya, saudara ini orang-orang yang perlu mengerti atau tidak perlu mengerti? Karena Yesus mengajarkan perumpamaan itu dengan dua maksud. Saya ulangi, saya sabar. Saya telah memutuskan tadi naik tadi saya sabar. Tuhan, saya putuskan saya sabar. Tolong saya supaya saya sabar Tuhan. Karena tidak mudah ngajarin ini. Saya berharap saudara bisa tangkap ini baik-baik. Yesus punya dua maksud waktu dia mengajar lewat perumpamaan. Yang pertama adalah supaya yang perlu mengerti, murid-muridnya itu perlu mengerti. Lebih mengerti lagi, gampang mengertinya. Tapi yang kedua tujuannya adalah supaya yang tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Pertanyaan saya, saudara perlu mengerti atau tidak perlu mengerti? Yakin? Apa yang membedakannya? Makanya dia bilang gini, kepadamu diberi karunia. Tuhan tidak berfirman lagi berarti. Kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang termasuk kelompok atau kategori orang-orang yang perlu mengerti. Dan orang-orang yang perlu mengerti ini, kalau saudara mengerti, ini dia. Coba lihat ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini termasuk salah satu ayat paling sulit di Alkitab kita. Itu sebabnya saking sulitnya. Ini ayat banyak disalah tafsirkan atau disalah pahami. Ini ayat akhirnya banyak sekali digunakan untuk mengintimidasi orang-orang untuk memberi. Ayat ini yang sering dipakai untuk mengajak, untuk mengintimidasi orang memberi. Makanya banyak pendeta kutip ayat ini. Berilah, semuanya beri apa yang kau punya. Karena kalau kau beri semua yang kau punya, kepadamu akan diberi lagi sampai engkau berkelimpahan. Betul kan? Ini ayat suka dipakai kan? Padahal ini ayat tidak ada hubungannya dengan duit. Saya mau kasih tahu saudara supaya cerdas hari ini. Tidak mudah dibohongi dan ditipu lagi. Ini ayat tidak ada urusannya sama duit. Halo? Loh, saya mau ngajarin saudara, ini Yesus lagi ngomong dalam konteks apa sih? Perumpamaan penabur kan? Tadi saya ngomong kenapa Yesus mengajar lewat perumpamaan? Dailah baru 2 menit yang lalu Pak. Supaya yang perlu mengerti, bisa lebih mengerti. Tapi yang kedua, supaya yang
tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Kan Yesus lagi ngomong perumpamaan, Pak. Ini bukan soal fulus. Kok ngomongnya fulus melulu ayat ini sih? Ini bukan fulus ini ayat. Ini ayat tentang berbuah. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Berarti kan isu ayat ini adalah mempunyai apa dan tidak mempunyai apa. Kan gitu kan? Loh, bisa ditangkap nggak ini? Ini saya udah paling lambat nih ngajarnya nih saudara. Kalau Anda tidak mengerti juga, saya tidak tahu cara bagaimana lagi menjelaskannya. Biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada saudara. Saya udah pelan-pelan nih Pak. Isu ayat ini saya ulangi sekali lagi. Isu ayat ini berarti bukan fulus Pak. Ini isu ayat ini berarti gini. Mempunyai apa dan tidak mempunyai apa. Karena kalau mempunyai katanya kepadanya akan diberi semakin berkelimpahan. Tapi kalau tidak mempunyai, apapun yang ada pada saudara akan diambil. Itu kan ayat itu kan. Jadi isunya mempunyai apa dan tidak mempunyai. Nah, menurut saudara itu mempunyai apa? Uang, ini urusan uang apa ini? Bukan dong. Kalau kita baca konteks ayat 11, coba kita baca. Balik lagi ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui, untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka, berarti ini mempunyai apa Pak? Itu dia, saudara mulai cerdas. Berarti ayat 12 itu kalau saudara punya pengertian yang dikaruniakan itu kan, diberikan kepada saudara, pengertian, understanding. Kalau saudara punya itu, maka kepada saudara akan diberikan lagi, diberikan terus sampai akhirnya saudara berkelimpahan. Tapi kalau saudara tidak mempunyai understanding itu, pengertian itu, apapun juga yang ada pada saudara akan diambil. Nah, ternyata understanding ini penting. Waktu saya pelajari kata asli daripada understanding atau mengetahui atau mengerti, itu kata aslinya dipakai kata suniemi. Coba lu sama-sama, suniemi. Ah, belum semua. Suniemi. Kurang monyong bibir saudara. Suniemi. Ah, udah betul itu. Kalau udah monyong udah betul. Suniemi itu artinya apa? Bukan sekedar tahu, Pak. Kata suniemi itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, bukan sekedar mengerti. Kata suniemi itu punya pengertian mengetahui, mengerti, dan bukan sekedar mengerti. Bisa mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan keadaan. Itu suniemi. Itu artinya mahal banget nih, keren ini. Nah, untuk memberi gambaran untuk saudara tentang kata suniemi itu, siapa di sini yang suka olahraga karate? Ada ya? Enggak ada. Waduh, susah juga menjelaskannya ini. Saya tidak ikut olahraga karate, tapi saya suka mengikuti siaran, kalau PON, kalau Asian Games gitu, kalau Olimpiade kan ada cabang karate kan. Nah, kalau saudara suka menyaksikan itu, cabang olahraga karate yang dipertandingkan dalam event-event baik nasional maupun internasional itu, cabang karate itu ada 2 kategori yang diperlombakan. Kategori yang pertama adalah kategori yang dinamakan kata. Nah, kategori kata yang diperlombakan dalam cabang karate itu adalah setiap karateka itu tidak berhadapan dengan lawan, Pak. Dia berlombanya itu gini. Ini kalau kata ya, kalau kategori kata ya. Karateka itu akan memainkan jurus-jurus karate. Nah, pemenangnya adalah dia tidak menghadapi lawan. Dia cuma memainkan jurus-jurusnya. Bagaimana jurus menyerang, bagaimana jurus bertahan. Pemenangnya adalah siapa yang bisa memperagakan, memainkan jurus-jurus karate itu dengan benar dan indah. Itu pemenangnya. Itu jenis kata namanya. Enggak lawan Pak, enggak ada lawannya. Dia cuma main-main, dus. Begitu saudaraku, gerakan-gerakan aja. Tapi ada kategori yang kedua, namanya
komite. Ya anggap aja saudara ngerti lah, wajah saudara nggak ngerti tapi nggak apa-apa lah ya. Jenis komite itu beda sama kata. Jenis komite itu setiap karateka harus berhadapan dengan lawan. Nah, bagaimana karateka ini bisa menang? Itu ditentukan dari bagaimana dia bisa menerapkan semua jurus-jurus dalam karate itu untuk menaklukkan lawan dalam sebuah pertandingan. Kata sunyemi itu bukan jenis kata. Kata sunyemi itu komite kalau dalam karate. Dia bukan sekedar ngerti, paham. Kalau katakan yang penting Anda paham, ngerti, tahu jurus-jurusnya, mainkan. Tapi kalau jenis komite, Anda perlu bisa mengaplikasikannya. Bagaimana ketika lawan maju dengan jurus karate, jurus menyerang begini, bagaimana saudara bisa menerapkan jurus-jurus karate yang saudara pahami itu, sehingga saudara bisa aplikasikan dan menaklukkan lawan. Itu komite. Nah, sunyemi itu bukan jenis kata, Pak. Dia itu jenis komite. Itu kata sunyemi, kata mengerti di situ. Jadi understanding itu penting. Balik ke ayat 12. Ayat 12. Berarti ayat ini sekali lagi tidak ada urusannya dengan fulus. Tidak ada urusan. Ayat ini bicara tentang apa? Saudara punya sunyemi enggak? Ada sunyemi enggak? Kan gitu kan? Ya kan? Ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau saudara punya understanding itu, saudara akan diberi lagi understanding lagi, understanding yang lebih banyak lagi diberi. Sampai Anda akhirnya, sekali lagi understanding atau sunyemi itu bukan sekedar tahu, tapi bisa menerapkannya dalam kehidupan. Dan waktu saudara punya itu, hidup saudara akan berkelimpahan. Nah, apa arti kelimpahan? Itu bukan kaya banyak uang, bukan. Hidupmu tuh berbuah. Coba kita lihat ya. Benar enggak nih Matius 13 ayat 12. Coba kita lompat dulu ke ayat yang ke-19. Coba. Ayat 19. Kepada setiap orang. Coba ayat 18 supaya kita lebih jelas. 18. Karena itu kata Yesus, ya kan? Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, ini arti perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak sunyemi, tidak understanding. Apa katanya? Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya mau nanya, berapa banyak firman Tuhan yang saudara dengar? Berapa banyak firman Tuhan yang saudara terima dari sejak saudara pertama jadi Kristen? Berapa banyak yang menghasilkan buah dalam hidup saudara? Itu sangat tergantung dari sunyemi saudara. Makanya saya ketemu banyak orang Kristen rajin ke gereja, dengar khotbah senang, Pak. Waduh, tapi hidupnya dodol terus. Nggak pernah berubah. Kenapa? Apapun juga yang ada padanya akan diambil. Diambil. Makanya firman yang kau dengar itu terus diambil. Tidak mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Karena terus diambil. Kenapa? Karena tidak ada sunyemi. Tidak ada understanding. Lompat ke ayat yang ke-23 coba kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan sunyemi. Dan karena itu efeknya Pak, efeknya berbuah. Saudara tahun ini mau tahun berbuah kan?
keluargamu berbuah, pelayananmu berbuah, kehidupanmu menunjukkan buah, berbuah karena Tuhan memang mau kita berbuah, karena tanda berbuah itu menunjukkan kita murid Tuhan Yesus kan berbuah. Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, bagaimana mau berbuah, Pak? Kau punya understanding nggak? Lihat. Yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu efeknya berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa buahnya bisa berbeda? Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Saudara cerdas kalau gini. Enak kalau ngajar di tengah orang cerdas gini, cepat selesai nih. Ya betul, Pak. Karena pengertiannya berbeda. Anda mengertinya 100, sunieminya 100, ya buahnya 100. Anda sunieminya 60, buahnya 60. Anda tangkap 60, menghidupinya 60, buahnya 60. Betul kan? Balik lagi ke ayat 12 tadi. Ayat yang tersulit di Alkitab, yang sering disalahpahami dan diplesetkan akhirnya kan. Disalah tafsirkan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi kan. Sehingga ia, berarti yang dimaksud dengan berkelimpahan di sini apa nih? Hidupmu berbuah. Hidupmu jadi berkat, jadi firman yang engkau hidupi itu, pengertian yang kau dapatkan itu, yang kau miliki itu, menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Iya dong. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Understanding itu dari mana? Understanding itu dari mana? Balik lagi ke ayat yang ke-11. Yuk kita muter-muter di sini aja lah ya. Jawab Yesus kepadamu. Jawab Yesus kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Di sana ada ini enggak ya, di multimedia ada enggak bahasa Indonesia masa kini? Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Itu bagus. Saya periksa dalam, tidak ada, oke, nggak apa-apa. Nanti saudara bisa cari, biasanya di handphone, kalau saudara punya handphone Alkitab tuh biasanya ada. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan ayat ini gini. Kepadamu telah diberi anugerah untuk mengetahui bagaimana Allah memerintah hidup kita. Berarti kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia masa kini, suniemi itu muncul ketika ada realita pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara. Tanpa realita the kingdom of God dalam hidup saudara, tidak pernah ada suniemi dalam kehidupanmu. Berarti inti dari apa yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah gini. Suniemi itu penting, understanding itu penting untuk menghasilkan buah dalam kehidupan. Tetapi ternyata gini, dari mana datangnya suniemi itu? Dari mana datangnya pengertian itu? Dari mana datangnya understanding itu? Ternyata itu semua dihasilkan kalau pemerintahan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau realita the kingdom of God, realita pemerintahan Tuhan ada di dalam hidup saudara, maka pemerintahan Tuhan yang berdaulat, yang memerintah di dalam hidup saudara, itu akan menghasilkan suniemi. Dengan kata lain, tanpa realita pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kesulitan untuk memiliki suniemi. Dan kalau Anda tidak punya suniemi, tidak punya understanding, Anda mengalami kesulitan besar untuk menghasilkan buah dalam kehidupan. Itu sebabnya begini. Siapa yang memerintah hidup saudara? Kalau Tuhan yang memerintah hidup saudara, pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara akan menghasilkan suniemi.
Persoalan terbanyak dari kesan masa kini gini. Kita nggak punya realita itu di dalam. Kita Kristen, kita ke gereja, kita kebaktian, kita dengar firman Tuhan. Tapi realita the kingdom of God, pemerintahan Tuhan tidak ada dalam diri kita. Yang memerintah hidup kita terbanyak adalah pemerintahan diri kita sendiri. Atau terbanyak jangan-jangan yang memerintah dalam hidup kita adalah mamon, bukan Tuhan. Saya ingin tutup dengan ini. Karena siapa yang memerintah dalam hidup saudara? Realita apa yang ada di dalam hidup saudara? Pemerintahan siapa? Realitanya siapa di dalam saudara? Kristus atau yang lain? Kalau realitanya bukan Kristus, kita gampang tergilas. Doa saya buat saudara adalah gini, supaya saudara jejaki tahun ini, 2017 ini. Tahun apalah, ayam api nih katanya. Saudara akan jejaki itu, dan saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Saudara menghasilkan buah dalam kehidupan. Tapi persoalannya gini, ada nggak realita itu dalam hidup saudara? Jangan-jangan gini, kosong di dalam kita. Di dalam kita nol besar, dalam kita nil, nggak ada apa-apa. Waktu Tuhan datang menemukan, mencarinya, nggak ada apa-apa dalam diri kita. Itu sebabnya, tahukah saudara, seringkali pencobaan datang, masalah datang, kesulitan datang, problema datang, badai datang, goncangan datang. Itu sebenarnya cuma untuk membuktikan di dalam hidup kita itu siapa yang memerintah. Realita apa dalam hidup saudara dan saya. Itu sebenarnya saya setuju bahwa begini, kalau ada orang yang bilang bahwa masalah itu akan membuat saudara naik level. Oke lah, tapi tolong pertimbangkan dan pikirkan dong. Tidak selalu membuat orang naik level masalah. Betul nggak saudara? Buat saya, masalah itu datang bukan untuk membuat kita naik level. Masalah dan problema datang cuma untuk membuktikan realita apa yang ada di dalam hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi. Problema, masalah, kesulitan datang tidak selalu membuat saudara naik level. Saya ketemu dengan banyak orang yang punya masalah malah down level. Malah terpuruk dia, tergilas dia, hancur. Itu yang saya bilang, masalah datang tidak selalu membuat saudara naik level. Tapi yang pasti masalah datang sebenarnya cuma untuk menguji dan membuktikan realita apa yang ada di dalam saudara. Ada realita Kristus yang memerintah atau diri saudara yang memerintah. Kalau realita Kristus yang memerintah, dia akan menghasilkan suniemi dalam kehidupan saudara. Dan suniemi itu yang membuat saudara bisa bersyukur, saudara bisa tangguh, saudara bisa kuat, saudara bisa mengampuni, saudara bisa bertahan dan keluar jadi pemenang. Tapi kalau enggak ada, ayat-ayat terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-13. Ya kan? Ini ayat yang saudara suka pasti. Betul ya? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah, saudara bacanya biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan. Coba bilang sebelahnya, biasa. Jadi masalah itu biasa. Problema biasa. Badai biasa. Goncangan biasa. Alkitab yang bilang biasa. Gak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Halo? Saya mau pastikan bahwa gini, tahun ayam api ini, tahun 2017 ini akan menyodorkan masalah buat saudara. Tapi yang penting kan bukan masalahnya kan. Karena Alkitab bilang masalah itu biasa. Gak ada yang luar biasa lah dari masalah kita. Kadang-kadang kita yang lebay aja. Betul ya saudara? Terus yang kedua apa katanya? Yang tidak melebihi saudara manusia. Oh, gak akan melebihi kekuatan saudara berarti. Kecuali saudara bukan manusia. Selama saudara masih manusia, masalah saudara biasa dan tidak melebihi kekuatan saudara. Betul? Yang ketiga, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu. Selalu buat setiap masalah kita ada jalan keluarnya kok. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah pertanyaan saya, kenapa ada ayat 13 ini? Kenapa Paulus bicara tentang ayat 13 ini?
Kan ternyata begini kalau sudah pelajari, kenapa ayat 13 ini? Karena ada ayat 1 sampai 12 itu kan. Nah ayat 1 sampai 12 itu Paulus bicara apa tuh? Paulus bicara tentang perjalanan orang Israel di padang gurun keluar dari Mesir. Tuhan tuntun mereka, tiap hari mereka Tuhan buat mujizat, mereka alami mujizat. Luar biasa di padang gurun itu. Mereka mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi juga di padang gurun yang sama, bangsa Israel mengalami cobaan kan, mengalami godaan, cobaan. Ada 5 pencobaan yang dialami bangsa Israel yang ditulis Paulus dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, pencobaan yang pertama apa? Penyembahan berhala kan. Bangsa Israel tergoda kan, dicoba untuk menyembah berhala. Jadi mereka jatuh dalam penyembahan berhala kan. Yang kedua apa? Nggak tahu ya. Nafsu jahat. Coba sama-sama nafsu jahat. Rakus banget mereka kan. Mereka bosan makan mana, lalu mereka minta daging kan. Tuhan kirim daging, Tuhan bilang ambil secukupnya. Tapi dasar orang Israel rakus, serakah, mereka ambil. Wah serakah banget. Ada orang-orang di antara mereka yang begitu rakus dan serakah, yang mereka ambil begitu banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tewas. Tuhan marah banget. Jadi nafsu serakah, nafsu jahat itu. Yang ketiga, pencobaan apa yang datang buat mereka? Mereka mencobai Tuhan. Maka mereka mati di pagut ular. Yang keempat, mereka jatuh dalam pencobaan apa? Bersungut-sungut. Dan yang kelima, mereka jatuh dalam percabulan. Ada 5 pencobaan yang datang, kilas mereka. Itu sebabnya ayat 11 kemudian Paulus tulis gini. Semuanya ini, coba bilang sama-sama, semuanya ini. Semuanya ini apa nih, Pak? Semua pencobaan yang menimpa bangsa Israel, ya kan? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi yang ditulis oleh Paulus 5 pencobaan itu, bangsa Israel tergilas habis semua mereka. Mereka hancur, mereka tergilas, mereka tenggelam, mereka terkapar, terganjal dalam perjalanan mereka. Godaan datang, pencobaan datang, masalah datang, habis mereka. Kenapa mereka habis? Mereka kenapa tergilas? Ayat 12 kasih tahu buat kita. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan. Bangsa Israel punya persoalan gini, mereka pikir mereka hebat kan. Mereka sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, mereka pikir wah mereka pasti bisa lalu semuanya. Mereka pikir mereka kuat, mereka pikir mereka hebat. Tapi pencobaan datang, masalah datang, goncangan datang. Itu yang saya bilang tadi, masalah datang bukan untuk mengangkat level saudara ternyata kan. Enggak selalu sih. Ternyata apa? Masalah datang cuma untuk memuji dan membuktikan realita apa yang ada di dalam bangsa Israel. Ternyata gini, waktu masalah datang, pencobaan datang, melanda mereka semua. Ternyata terbukti di dalam bangsa Israel itu nol besar, nihil. Tidak ada pemerintahan Tuhan di dalam Israel. Yang ada dalam Israel apa? Mesir. Makanya mereka selalu mau kembali ke Mesir. Susah sedikit, haus dikit, lapar dikit, sulit dikit. Mereka berontak sama Musa. Mereka bilang, mendingan kita balik ke Mesir Musa. Selalu begitu. Jadi pencobaan itu sebenarnya cuma untuk membuktikan di dalam bangsa Israel gak ada pemerintahan Tuhan. Yang ada adalah Mesir. Makanya waktu pencobaan datang menggilas mereka akhirnya semua. Saya tidak berkata begini, tahun 2017 akan lewat dengan masalah. Tidak. Saudara gak akan luput dari persoalan masalah. Tahun 2017 tetap akan menyodorkan pencobaan masalah tantangan buat kita. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, sebenarnya semuanya itu biasa. Amin. Dia datang cuma untuk membuktikan sebenarnya realita apa yang ada di dalam saudara. Amin. Saudara gak perlu takut menghadapi masalah.
Kenapa kita nggak perlu takut? Karena masalah cuma ingin membuktikan kok realita apa sih yang ada dalam kita. Kalau Tuhan yang memerintah hidup saudara, kalau realita pemerintahannya dalam hidup saudara, percayalah, pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara akan menghasilkan understanding, suniemi. Dan waktu saudara punya suniemi, saudara bisa hadapi semua masalah saudara. Dan 1 Korintus 10:13 bilang apa? Jalan keluarnya Tuhan udah kasih buat saudara kok. Menemukan jalan keluar itu kan butuh suniemi itu. Butuh understanding. Selamat menjejaki tahun 2017. Selamat berbuah. Selamat memiliki understanding. Selamat memiliki realita pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Udah selesai saya. Amin. Kita selesaikan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Doa saya buat saudara, saudara punya suniemi.